Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Perkenalkan, saya Hana Apriliana Ihwani. Saya ingin memberikan sedikit tausiah yang menjelaskan tentang sabar. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke inti dari tausiah ini, maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa membeli ketan. Jika ingin hidup bahagia, sabar ialah kunci ketenangan. Nah, sepenting apa sih sabar itu? Sabar itu seperti wifi. Jika sinyalnya lemah, maka akan terputus. Tapi jika sinyalnya kuat, maka akan lancar jaya. Jadi, mari kita kuatkan sinyal kesabaran agar hidup kita menjadi tenang dan tidak gampang emosi. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar merupakan sifat terpuji yang dianjurkan dalam Islam. Sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berusaha dengan keteguhan hati dan tidak mengeluh dalam menghadapi ujian yang diberikannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa orang sabar itu gak pernah sendiri, tidak pernah sendiri. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersamanya, selalu bersamanya. Tetapi pada kenyataannya bahwa sabar itu tidaklah mudah. Ada 3 jenis sabar dalam Islam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ketaatan itu sangat berat bagi badan dan menyulitkan bagi jiwa. Terkadang ketaatan itu berat bagi badan seperti merasa malas dan lelah. Ketaatan juga berat bagi harta seperti dalam masalah zakat dan haji. Maka dari itu, ketaatan membutuhkan kesabaran dan paksaan. Sabar yang nomor 2, sabar dalam menjauhi maksiat. Jiwa seseorang dapat mengajak kepada kejelekan atau perbuatan tercela seperti berdusta, mencuri, berzina, minum minuman keras, dan perbuatan maksiat lainnya. Maka dari itu, hendaklah seseorang menahan diri dari hawa nafsu agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Lalu yang ketiga, sabar menghadapi takdir yang pahit. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 macam, yaitu takdir yang menyenangkan dan takdir yang terasa pahit. Apabila mendapatkan takdir yang menyenangkan, maka kita harus wajib bersyukur. Tetapi jika sebaliknya kita mendapatkan takdir yang terasa pahit seperti sakit, kehilangan sesuatu atau kehilangan orang terdekat kita, maka kita harus bersabar. Sabar dengan menahan diri agar tidak menunjukkan kegelisahan pada lisan, hati, dan anggota badan. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah." Jadi, kita sebagai seorang muslim harus selalu bersyukur dan bersabar. Hadirin sekalian, dari pembahasan tadi, maka kita dapat mengambil pembelajaran bahwa sabar adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan. Kunci dari kebahagiaan dan tentu saja ketenangan hidup. Sabar adalah salah satu bentuk ibadah yang akan membuat kita lebih dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang penyabar dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya ingin berpantun lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Jika ingin hidup berkah, sabar dan syukur jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.